Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu ngeri politikus Demokrat prediksi bakal ada dekret penundaan pemilu, orang protes bakal ditangkap. Dan ini adalah pernyataan dari Benny Kaharman, politisi dari Demokrat, yang mengaitkan pengesahan Undang-Undang KUHP dengan wacana penerbitan dekret penundaan pemilu. Ya, patut kita sayangkan, pemilu yang akan diselenggarakan ini isu tentang penundaan terus menerus bergulir dan seakan ingin mencari momen untuk menggolkannya. Ini yang kita khawatirkan. Ini sesuai dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali berhembus. Isu itu bermula dari pernyataan Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud. Sebelumnya Bamsud menyebutkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang perlu dihitung kembali, sebab kata dia akan ada banyak potensi masalah di balik penyelenggaraan pemilu 2024. Isu itu rupanya semakin lama kian liar. Bahkan anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Benny Kaharman menyebutkan bakal ada kemungkinan munculnya dekret penundaan pemilu dan pada tahun 2024. Pernyataan Benny viral di mana diunggah juga melalui akun TikTok @fpddpr. Pada video tersebut tampak Benny yang tengah mengikuti rapat dalam pembahasan UU KUHP dengan pemerintah. Benny menyebutkan bahwa Undang-Undang KUHP disahkan tahun 2022 agar bisa mengeluarkan dekret penundaan pemilu tahun 2023. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan penundaan pemilu, tutur Benny. Lebih lanjut, Benny menyebutkan bahwa orang-orang yang protes mengenai penundaan pemilu bakal ditangkap, dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya, kata Benny. Tidak usah tahun depan lah, kalau mau tangkap kita siap tangkap. Benar ya. Selain Bamsud, Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti juga menggaungkan wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Lanyala menyebut pihaknya meminta periode jabatan Jokowi ditambah selama proses adendum Undang-Undang 1945 berlangsung demi mengembalikan konstitusi Indonesia ke jalur yang benar. Ya sobat sekalian, itu ya berita dari politisi Demokrat Benny Kaharman yang dalam kesempatan pembahasan Undang-Undang KUHP dan juga kemungkinan ya mengaitkannya dengan adanya wacana penerbitan dekret penundaan pemilu ya. Jadi dekret 1959 itu memang tidak mengatur masa jabatan presiden, dan khawatirnya kalau dekret ini dikeluarkan tentu saja akan ada ya banyak pihak yang menunggangi, termasuk ini adalah hal yang menyenangkan bagi yang setuju dengan isu penundaan pemilu atau jabatan 3 periode yang which is presiden masa jabatannya tidak diatur. Dan sebelumnya ya kita sangat menyesalkan dengan adanya Undang-Undang KUHP ini yang ternyata hanya disahkan oleh 18 anggota DPR ya secara offline, sisanya online ya. Dan itu tidak begitu signifikan, how come gitu ya. Pun kalau kita melihat isi Undang-Undang KUHP ini ya banyak sekali perdebatan kontroversial yang tidak memberikan keadilan dan juga justru hal-hal yang sangat strategis untuk misalnya untuk tindak pidana korupsi itu hukumannya lebih ringan lagi, dan masih banyak kontroversi yang kalau kita melihat isi dari KUHP itu sendiri ya jauh dari kata memenuhi ya untuk kebutuhan siapa gitu ya, untuk kebutuhan pelaku, korban ataupun siapa. Mengingat sama-sama tidak bisa memberikan keuntungan kepada semua pihak, baik itu pelaku, korban ataupun dalam ini mayoritas rakyat yang tentu saja menginginkan keadilan dalam setiap undang-undang yang disahkan. Nah, kembali lagi ke masalah wacana penundaan pemilu, dan ini berhembus kembali dan berulang-ulang disampaikan bahwasanya penundaan pemilu itu disertai dengan berbagai alasan dengan tujuan sama untuk supaya pemilu itu tunda ya, karena kalau
apa namanya, isu tentang 3 periode itu kayaknya agak berat ya. Tetapi kalau 3 periode penundaan pemilu itu ditunda, kemungkinan bisa dilakukan upaya yang lain, yaitu menyelipkan isu 3 periode. Jadi yang paling kita sayangkan, pernyataan-pernyataan penundaan pemilu itu justru disampaikan oleh Bamsud ataupun Ketua MPR RI. Meskipun kalau ditanya lagi ke yang bersangkutan pasti akan ada bantahan. Saya tidak hanya menyampaikan untuk berpikir gitu ya. Tetapi kalau kenyataannya ya, kalau hal yang kecil ini ya tidak ada perlawanan ataupun kritik ya, kemungkinan isu penundaan pemilu itu akan berlangsung dengan mulus tanpa ada halangan ataupun perlawanan dari rakyat. Makanya memang ya satu hal ya dalam hal ini adalah tentu saja untuk mengetes cek ombak apakah penundaan pemilu itu masih layak digaungkan lagi ya. Kemungkinan kalau sudah panas seperti ini dan juga banyak pihak yang melawan, kemungkinan akan cooling down lagi. Nah, dan tentu saja ya, apakah akan ada kemungkinan untuk dimunculkan kembali jelang Pilpres 2024 ya, kemungkinan masih bisa, masih fair, masih up to date gitu ya, selama ada pihak yang memperjuangkan, ada kepentingan dan terlihat kekuasaan yang ingin melanjutkan penundaan ini ya, termasuk dari pihak rakyat hanya melihat perlawanan ini bisa terus digaungkan ya, karena rakyat itu misalnya ya untuk menyampaikan aspirasinya ya kadang tidak dihiraukan gitu ya. Sama seperti aspirasi rakyat yang lain, misalnya untuk penolakan BBM gitu ya, yang notabene melakukan demo sana sini ya, ternyata kebijakan itu tetap dilanjutkan dengan berpikir bahwasanya rakyat itu bisa apa gitu ya. Makanya penolakan ini ya, penolakan ataupun kritik terhadap penundaan pemilu tentu saja harus dikuatkan atau didukung oleh people power atau rakyat dalam jumlah yang banyak. Karena jumlah cuma segelintir saja ya, kemungkinan juga tidak ada dukungan kuat dalam jumlah yang banyak dengan menurunkan pengerahan massa yang banyak melalui opini dan juga melalui geruduk DPR dalam tanda kutip, maka kemungkinan isu ini akan terus berkembang lagi, karena isu ini tentu saja akan menguntungkan banyak pihak ya. Siapa saja ya, tentu saja ketika penundaan pemilu ya, semua yang mempunyai masa jabatan itu juga akan nambah jabatan yang itu akan banyak keuntungan, misalnya DPR, DPD dan juga tentu saja presiden yang dalam hal ini diuntungkan ya. Kenapa ya isu penundaan pemilu ini terus-menerus digaungkan ya? Tentu saja satu hal ya, masih ada banyak kepentingan yang kemungkinan yang belum terakomodasi ketika 2024 itu selesai. Banyak kepentingan, misalnya yang pertama tentu saja adalah kepentingan politik ya, yang infrastruktur, misalnya infrastruktur yang sekarang belum jelas, yaitu infrastruktur strategis misalnya IKN, kemudian kereta cepat. Itu ketika rezim berganti tidak ada kepastian, maka investor itu juga lari gitu ya, tidak akan mau membiayai ataupun menginvest dananya ke proyek strategis tersebut. Kemudian tentu saja politik dinasti, ini keuntungan dari presiden sendiri. Ketika penundaan presiden ya, penundaan pemilu, maka yang ada adalah nah kemudian selanjutnya tentu saja masih ada kepentingan politik dinasti dari presiden, yang kalau ini dilanjutkan ini akan memastikan dinasti yang saat ini masih menjabat. Tentu saja ada Gibran ya, kemudian Bobi Nasution dan kemudian Kaisang nanti akan dimajukan ke wali kota sebagai wali kota Solo.
Dan hal-hal yang lain, misalnya masalah dari aspek hukum, kalaupun ini yang dikhawatirkan adalah tentang isu kasus kilometer 50 yang kemungkinan nanti akan diungkit-ungkit kembali dan dimintai pertanggungjawaban. Maka satu hal ya, tentu saja yang terakhir adalah kenikmatan ketika berkuasa. Jadi sobat sekalian ya, isu ini akan terus berlangsung ya. Isu ini akan terus digaungkan ya selama masih mempunyai banyak kepentingan ya terkait dengan penundaan pemilu. Memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwasanya orang yang menunda pemilu itu 3 hal ya. Orang tersebut menampar muka saya ya, kemudian menjerumuskan saya dan cari muka. Tetapi dalam kenyataannya setelah isu ini terus bergaung, yang terjadi adalah seakan respon dari Presiden itu lembek, bahwasanya itu menyebut semuanya adalah aspirasi ya. Makanya dengan adanya tidak kerasnya respon Presiden lagi terhadap isu penundaan pemilu, kita khawatirkan hal ini akan terus berlangsung ya, kemudian akan mencari momen yang pas untuk menggaungkan kembali isu penundaan pemilu. Dan yang paling kita sesalkan adalah semuanya itu dicari-cari alasan ya agar wacana penundaan pemilu itu bisa berjalan mulus. Entah itu masalah chaos yang akan terjadi ketika pemilu akan dilangsungkan 2024 ya, ataupun masalah dana pemilu yang besar gitu ya. Padahal kalau kita frankly speaking ya, besar mana antara dana pemilu dengan dana bayar utang sekaligus bunga yang dibayarkan oleh pemerintah tiap tahunnya ya. Dana pemilu itu cuma 74 triliun dan juga kalau dibandingkan dengan bayar utang dan juga bunganya itu sampai 800 triliun, itu berapa kali lipat. Pun dalam rezim ini ya, sering kita baca di media online ya, bahwasanya pemerintah itu sangat suka sekali untuk melakukan aktivitas yang namanya ngutang ya. Ingat, utang kita itu juga 7.000 triliun lebih ya. Kemungkinan pengamat juga menyampaikan pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini, utang juga pasti akan nambah sekitar 10.000 triliun ya. Jadi kita sangat khawatirkan ya ketika ya utang itu numpuk dan tidak mampu melakukan pembayaran ya. Satu ya, karena kita ketahui yang membayar utang pada akhirnya adalah rakyat ya, melalui APBN, melalui pajak ya. Setiap kesempatan selalu dicari-cari kesempatan untuk mengeruk pajak ya, entah itu dari bahan pokok ataupun yang lain, meskipun meskipun ada bantahan sana sini, tetapi itu real gitu ya, menambah sektor-sektor pajak baru yang kemungkinan akan menambah penghasilan APBN, dan itu tentu saja kembali lagi yang tidak diuntungkan adalah rakyat. Dan kembali lagi ya, alasan itu banyak ya, kemungkinan itu yang akan terus digaungkan ya, melihat momen yang pas. Dan kita lihat kalaupun ini tidak ada perlawanan yang signifikan ya, kemungkinan juga akan terus digaungkan. Makanya ini perlu adanya perlawanan yang sifatnya terus-menerus konsisten, tidak hanya dari politisi ya, tetapi juga terus-menerus rakyat melakukan perlawanan, dan jumlahnya memang tidak harus segelintir orang, harus jumlah yang banyak. Supaya apa? Supaya ada desakan publik. Karena kalau kita melihat kebiasaan dari pemerintah sekarang yang notabene-nya melihat semuanya itu bisa tergerak, itu hanya bisa dari desakan publik. Ingat aksi 212 yang bisa menurunkan massa hingga jutaan orang ya, hanya untuk menangani kasus Ahok saja, itu kemungkinan tidak akan bisa diproses kalau tidak ada pengerahan massa sebegitu banyak seperti pada aksi 212.
Makanya kita juga khawatirkan ya penegakan hukum yang tidak bisa adil ya, equality before the law, dan juga tidak taatnya orang-orang yang memandang ingin penundaan pemilu terhadap konstitusi. Konstitusi jelas bahwasanya presiden itu jabatannya cuma 5 tahun dan hanya diperbolehkan 1 kali masa jabatan, berarti 2 kali 5 gitu ya. Itu sudah untung dibandingkan presiden Amerika yang hanya menjabat 4 tahun. Dan satu hal lagi ya, tentu saja penundaan pemilu itu hal yang aneh. Kenapa? Karena di beberapa negara tidak pernah ada isu tentang penundaan pemilu. Yang ada itu ketika presiden sudah akan masa habis jabatan, ya sudah selesai gitu ya. Kenapa harus menambah jabatan ya? Kenapa harus meminta 3 periode ya? Yang kita khawatirkan adalah tentu saja ketika 3 periode itu selesai ya, minta lagi 4 periode dan akhirnya sampai seumur hidup. Dan akhirnya kembali kepada sistem monarki yang tidak terus-menerus dan cenderung akan otoriter. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.